Kita harus berkaca kepada Cina ya, ketika kita saat ini sedang dalam kondisi sulit, sedang dalam membutuhkan kemenangan. Kita melihat saat itu Cina ketika sebelum mengalahkan kita, Cina itu di 3 laga awal mereka mengalami atau menelan kekalahan secara beruntun 3 kali atau hat-trick kekalahan melawan Jepang, Arab Saudi dan juga Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Hari ini adalah hari Senin tanggal 18 November 2024, H-1 menjelang laga matchday ke-6 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup C, di mana timnas Indonesia akan menghadapi atau akan menjamu Saudi Arabia dalam lanjutan kualifikasi round 3 ini di grup C pada tanggal 19 November 2024 hari Selasa besok ya, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah, tentu memang pastinya kita masih kecewa dengan kekalahan kita pada hari Jumat lalu setelah kita dibantai Jepang dengan skor yang cukup telak 4-0, tetapi kita juga harus segera move on dengan kekalahan tersebut dan harus kembali menatap perjuangan kita demi menjaga asa timnas Indonesia untuk bisa lolos ke round keempat ya. Bisa dibilang pertandingan melawan Arab Saudi ini itu ya hukumnya wajib menang gitu. Kalau memang tadi yang saya katakan, untuk menjaga asa timnas Indonesia untuk bisa lolos ke round 4 minimal di klasemen akhir nanti bisa menempati peringkat keempat. Karena kalau misalkan kita nantinya meraih hasil imbang ataupun kalah ketika melawan Arab Saudi esok, ya tentu hitung-hitungannya akan semakin rumit dan tentu peluang dari timnas Indonesia pun akan semakin menipis untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Nah, Arab Saudi memang sudah pernah kita hadapi di matchday pertama dan timnas Indonesia juga berhasil menahan imbang kala itu, tetapi tentu kita memandang Arab Saudi itu saat ini jangan memandang yang sama ketika kita berhasil tahan imbang di match utama, karena memang Arab Saudi sekarang datang dengan kekuatan yang berbeda. Walaupun sebagian besar pemainnya sama, tetapi tentu di bawah kendali pelatih yang berbeda ya. Pelatih baru, wajah lama yaitu Renard, yang memang kita tahu bahwa di pertandingan terakhir mereka berhasil menahan imbang tuan rumah Australia dan bahkan hampir memenangkan pertandingan saat itu ya. Dan tentu ini juga perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia, dan Arab Saudi pun sudah berada di Indonesia ketika saat itu Indonesia bertanding melawan Jepang ya. Kalau tidak salah Jumat malam mereka sudah mendarat di Indonesia dan hari Sabtu mereka sudah mulai latihan. Dari pihak timnas Indonesia pun hari Sabtu sudah menggelar latihan walaupun dibagi 2 ya. Ketika para pemain inti yang bermain melawan Jepang itu hanya latihan ringan atau recovery di gym, dan sebagian lagi pemain yang tidak dimainkan itu berlatih di lapangan. Tetapi pada hari Minggu kemarin seluruh pemain full team sudah kembali berlatih di Stadion Madia ya kalau tidak salah, dan tentu mempersiapkan bagaimana strategi dan taktik yang akan dibawakan oleh pelatih Shin Tae-yong ketika akan menghadapi Arab Saudi besok ya. Nah, di latihan tersebut tentu tidak ada seorang Kevin Dix karena memang Kevin Dix ini mengalami cedera ketika melawan Jepang ya. Saat itu memang berbenturan dengan salah satu pemain Jepang yaitu Kaoru Mitoma, walaupun memang pastinya Kaoru Mitoma pun tidak ada unsur kesengajaan untuk bisa berbenturan dengan Kevin Dix, tetapi memang kalau misalkan dilihat itu ada tendensi yang menjurus ke sana karena memang pastinya tahu ya Kaoru Mitoma itu melihat bahwa Kevin Dix ini adalah pemain yang punya kualitas dan akhirnya ya dikatakan bisa dimatikan pergerakannya gitu. Maka dari itu akhirnya Kevin Dix hanya bermain sekitar 30 menitan kurang lebih dan akhirnya harus ditarik keluar lapangan.
Nah, dan ketika hari Sabtu kemarin pihak dari timnas akan mencoba untuk melihat bagaimana kondisi dari Kevin Dix, apakah memang cederanya serius ataupun tidak, dan akhirnya sudah ada kabar bahwa cedera dari Kevin Dix ini tidak serius ya, berarti cedera ringan, tetapi bisa dikatakan bahwa Kevin Dix ini sepertinya tidak akan bermain melawan Arab, atau kemungkinan kecil dimainkan melawan Saudi Arabia pada hari Selasa besok. Nah, tentu ini juga kerugian bagi timnas kita, tetapi ya kedalaman skuad kita ya lumayan ada di posisi itu. Di posisinya Kevin Dix masih ada Sandy Walsh, begitupun juga Yacob Sayuri dan Yance Sayuri juga bisa diposisikan di wingback sebelah kanan ya. Mudah-mudahan para pemain nanti yang diturunkan ini bisa memberikan memberikan kemampuan yang terbaik yang itu ketika melawan Arab Saudi besok, karena kita membutuhkan kemenangan. Nah, saya rasa kalau misalkan berbicara soal starting line up, tentu starting line up yang kemarin yang ketika melawan Jepang itu adalah starting line up yang terbaik sejauh ini ya. Tetapi mungkin minus Kevin Dix karena kemungkinan kecil dimainkan, karena kita lihat bahwa kombinasi antara Kevin Dix dan Yacob Sayuri di sebelah kanan itu sangat-sangat kompak sekali terlihat. Walaupun Kevin Dix baru bermain satu kali di timnas, tetapi kelihatannya Kevin Dix ini seperti sudah lama bergabung bersama timnas gitu, karena memang kita tahu bahwa Kevin Dix ini punya kualitas, akhirnya bisa langsung cocok dengan Yacob Sayuri di sebelah kanan. Jadi bicara soal starting line up terbaik itu adalah startingnya kemarin ketika melawan Jepang. Mungkin ini bisa dipertahankan, pastinya nanti akan ada 1 atau 2 pergantian pemain ya, seperti Ivar Jenner yang sudah kembali bisa tampil dan sudah melewati hukuman atau sanksi dari akumulasi kartu kuning ya. Nah, kita harus berkaca kepada Cina ya, ketika kita saat ini sedang dalam kondisi sulit, sedang dalam membutuhkan kemenangan. Kita melihat saat itu Cina ketika sebelum mengalahkan kita, Cina itu di 3 laga awal mereka mengalami atau menelan kekalahan secara beruntun 3 kali atau hat-trick kekalahan melawan Jepang, Arab Saudi dan juga Australia ya, sebelum menghadapi Indonesia saat itu. Dan ketika menghadapi Indonesia di laga keempat, mereka sebagai tuan rumah akhirnya mereka bisa keluar dari tekanan dan bisa memenangkan pertandingan. Nah, kita harus berkaca dari Cina. Ketika timnas Cina ini benar-benar di bawah tekanan, bahkan ketika mereka berangkat ke Australia pun dengan pesawat yang komersil gitu, berbeda seperti kita yang waktu itu menggunakan pesawat charter, karena memang Federasi Sepak Bola Cina itu mungkin memberikan teguran kepada para pemain, begitupun pelatih, karena memang hasil yang mereka raih itu buruk di awal-awal, di beberapa laga awal. Akhirnya mereka bisa keluar dari tekanan itu, dan tentu dukungan supporter pun tetap tidak berubah, dan mereka benar-benar terus mendukung timnas mereka dan akhirnya bisa memberikan kemenangan ketika melawan Indonesia. Nah, tentu kondisinya pun saat ini sama halnya yang dihadapi oleh Indonesia gitu. Pastinya yang dibutuhkan para pemain timnas saat ini yaitu adalah dukungan dari para supporter dan para fans timnas Indonesia. Jadi kita harus terus mendukung, kita harus terus kompak untuk memberikan support dan dukungan kepada timnas Indonesia. Memang kita belum bisa meraih kemenangan, tetapi ketika kita memberikan dukungan sehingga para pemain pun tidak down ketika para pendukung dan fansnya memberi dukungan sepenuhnya kepada timnas Indonesia dan mempercayakan sepenuhnya kepada para pemain gitu. Nah, itu yang patut dicontoh oleh para supporter kita, para pendukung kita, dan para fans timnas Indonesia. Dan saya apresiasi para fans timnas Indonesia yang hadir kemarin di Stadion GBK, dan sampai pertandingan selesai pun mereka masih stay. Itu sangat luar biasa, memberikan sebuah motivasi juga kepada para pemain, dan saya yakin para supporter yang hadir di GBK hingga akhir pertandingan itu
mereka bukan orang-orang yang berkomentar pedas, berkomentar hujatan dan cacian di media sosial, bukan ya, saya yakin. Karena mereka adalah benar-benar supporter Indonesia sejati yang terus memberikan dukungan kepada timnas Indonesia, baik dikala Indonesia menang, kalah ataupun seri. Jadi ya kita saat ini kita rapatkan barisan dan kita tetap dukung timnas Indonesia yang akan kembali berjuang melawan Arab Saudi besok. Terlepas hasilnya besok seperti apa, pastinya harapan kita adalah menang ya. Tetapi kalaupun misalkan memang belum berpihak kepada kita hasil positif, ya pastinya nanti akan dievaluasi besar-besaran oleh Ketua Umum PSSI. Kita serahkan saja kepada Bapak Erick Thohir gimana ke depannya. Tetapi harapan kita ketika melawan Arab Saudi besok itu wajib hukumnya menang, demi menjaga asa timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.